Oke, kalau belum ada, yang kedua adalah masalah dan solusi. Apa sih masalah dan solusi ini? Masalah dan solusi adalah teknik presentasi di mana Anda menyampaikan masalah-masalah yang terjadi dan berikan solusi. Ingat, berarti contohnya begini. Ada 3 masalah, 4 masalah, atau 5 masalah, 1 solusi, boleh. Setiap masalah, masalah langsung solusi, masalah langsung solusi juga boleh. Atau 5 masalah, 5 solusi, boleh. Skemanya macam-macam. 1, Anda sampaikan masalah dulu, baru simpulkan dengan 1 solusi mengatasi masalah ini, boleh. Atau 1 masalah, 1 solusi, 1 masalah, 1 solusi juga silakan. Atau 5 masalah, 5 solusi juga silakan. Saya contohkan 1 jenis presentasi saya yang masalah dan solusi. Teman-teman perhatikan ya, jenis presentasi masalah solusi. Perhatikan dulu ya. Nah, saya cek dulu apakah ada pertanyaan sampai di sini. Perhatikan dulu ya, saya lanjut dulu di contoh. Nah, perhatikan. Saya cari dulu contohnya. Contoh, masalah, dan solusi ya, teman-teman perhatikan ya. Saya cari contoh, masalah, dan solusi. Oke, ya. Nah, contoh nih, contoh masalah dan solusi. Oke, ini salah satu presentasi saya, A Silent Killer of Your Money. Teman-teman perhatikan dulu ya. Ini contoh presentasi saya ya. Anda perhatikan, ini cara saya menyusun presentasi ini dengan masalah dan solusi. Anda perhatikan ya. Silent Killer of Your Money ya. Jadi pembunuh uang Anda. Jadi tanpa kita sadari uang kita itu daya belinya turun aja. Apa sih yang menyebabkan itu? Itu inti dari pembahasan materi ini. Yang pertama, 5 masalah utama terhubungan dengan uang kita. 5 masalah utama. Apa saja masalah utama itu adalah inflasi pendidikan. Nah, teman-teman Anda perhatikan ya, Anda perhatikan. Anda perhatikan logos dan patos ya. Saya mengatakan, Bapak Ibu sekalian, masalah ada 5 masalah. Inflasi pendidikan, harga properti, redenominasi rupiah, biaya kesehatan, dan disruption. Ini 5 masalah utama yang membunuh uang kita. Uang Anda tambah banyak, tapi daya beli Anda tambah turun. Ini masalah utama. Lalu Anda perhatikan cara saya menyusun. Ini masalah, dan Anda perhatikan cara saya menyusun masalah dan solusi. Ya. Lalu yang berikut, teman-teman, saya mengatakan bahwa inflasi pendidikan itu 10%. Ini kata saya. Kata saya ini harus saya taruh dengan data atau logos. Dari mana? Nah, lalu di slide berikutnya, saya mengutip. Lembaga SAP Finance mengatakan bahwa rata-rata inflasi pendidikan 10-20% setiap tahunnya. Bukan saya ngomong, tapi ada data pihak ketiga yang mendukung poin saya bahwa inflasi pendidikan itu akan memakan uang Anda. Ya. Lalu yang berikut, saya mengutip lagi 2 data. Satu dari BPS, Badan Pusat Statistika, dimuat di koran Kompas 5 Februari 2016. Mengatakan bahwa inflasi pendidikan itu 10% per tahun. Itu logos. Lalu pada poin ini saya cerita, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saat dulu SMP, saya ingat persis uang SPP saya 1.500 per bulan. Saat ini anak saya sekolah, uang SPP bulanan dia adalah 1.250.000. Jadi Anda bayangkan dari 1.500 naik ke 1.250.000, ada jutaan persen kenaikannya. Ya, walaupun ada rentan waktu yang cukup lama. Namun kita pasti sepakat bahwa uang sekolah itu selalu naik dan jarang turun. Oke, ini disebut dengan patos. Saya cerita pengalaman saya bahwa uang sekolah saya naik dulu sekian, uang sekolah anak saya sekian. Lalu ini data. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, ini saya bikin fakta juga bahwa kadang-kadang kan asuransi pendidikan ya tidak menjamin juga. Karena kan ada beberapa saat ini kan ada asuransi pendidikan nggak bisa dicairin. Ini data. Saya kasih data. Nah, solusinya gimana? Ada 1 solusi ya, solusi. Jadi ada masalah solusi. Kita abaikan solusinya. Anda perhatikan dulu. Yang berikut adalah yang kedua. Yang kedua adalah harga properti yang selalu naik 10% per tahun. Ini kata saya. Saya cari logos. Logosnya mana logosnya? Logosnya adalah Pak Sofyan Jalil. Ya, 1. Lalu logos yang kedua adalah Pak Hari Gani. Yang kedua. Ini logosnya. Lalu saya cerita patos. Bapak Ibu sekalian, 8 tahun yang lalu saya beli rumah di Gading Serpong. Luasannya 90 meter persegi, harganya 350 juta. Tahun yang lalu, rumah itu di appraisal, dinilai itu harganya sudah mencapai 950 juta. Jadi ada kenaikan ratusan persen dengan jangka waktu kurang dari 8 tahun. Karena properti selalu naik. Ini patos, Bapak, patos.
saya ada logos. Ingat, logos itu termasuk statement dari pakarnya. Ya, Pak Sofyan Jalil ada orang yang kompeten di sana. Pak Hari Gani ini adalah wakil ketua REI. Jadi orang yang kompeten di sana. Ya. Nah, ini. Lalu solusinya saya nggak bahas ini. Lalu redenominasi rupiah. Ya. Kemudian saya jelaskan apa itu redenominasi. Lalu saya ngasih datanya. Ini kemudian data-data. Ini yang teman-teman yang saya sebut dengan yang namanya adalah redenominasi, bahwa bisa memicu inflasi ini ratusan persen dan sebagainya. Ini data dari pihak ketiga, bukan data dari saya, gitu ya. Kemudian kesehatan, saya mengatakan bahwa biaya kesehatan itu tinggi. Datanya dari mana? Logosnya dari mana? Nah, saya cerita ya. Ini Bang Dunya mengatakan bahwa orang bangkrut karena sakit. Kemudian Direktur Signal mengatakan rata-rata kesehatan itu naik 15% setahun. Bukan kata saya, kata pihak ketiga. Ini yang teman-teman Anda butuhkan, Anda perlukan kalau kita bicara tentang logos dan pathos, kalau kita bicara tentang cara menyusun. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu? Ada yang Bapak Ibu mau tanyakan? Oke, saya anggap 5W1H jelas, saya juga berasumsi masalah dan solusi jelas. Jadi saya ulangi sekali lagi, 5W1H, Bapak Ibu Anda menyusun, Anda beritahu, Anda pilih saja. Kalau bagi saya begini, presentasi bagi saya itu lebih baik Anda poinnya sedikit, tapi pembahasannya dalam, dibandingkan poinnya banyak, tapi dangkal Anda bahasnya. Kenapa dangkal? Karena Anda tidak memberikan contoh-contoh. Salah satu hal yang disukai oleh audiens Anda adalah menyukai Anda memberikan contoh dalam bentuk ilustrasi, apakah itu data, karena memuaskan otak kiri dia, apakah itu cerita memuaskan otak kanan dia. Ya, seperti kalau yang saya sampaikan tadi, kalau Anda dengar ceramah, khotbah, tausiah, kemudian apapun bentuknya, atau termasuk presentasi, Anda pasti suka dengan orang yang pintar bercerita. Cerita itu melibatkan emosi. Tadi, Ibu mengatakan bahwa tertawa. Tertawa itu kan salah satu emosi. Jadi Anda bisa cerita satu cerita yang melibatkan emosi, tadi, dia tertawa gembira, tadi kan. Yang kedua mungkin sedih, terinspirasi. Yang ketiga apa? Emosi terinspirasi. Ini beberapa jenis cerita yang Anda bisa pilih, masukkan di sana, Anda kemas. Lalu yang ketiga, teknik segitiga. Apa sih teknik segitiga itu? Teknik segitiga kalau Bapak Ibu Anda langsung kepada poin-poin Anda, tanpa lagi gunakan why, tanpa lagi gunakan masalah. Misalnya ya, kita kembali ke sini. Kalau hari ini presentasi saya adalah misalnya tips. Nah, teman-teman perhatikan dulu. Kalau teman-teman Anda gunakan teknik segitiga, berarti Anda langsung membahas poin-poinnya tanpa ada 5W, tanpa ada lagi masalah, langsung pada how-nya atau langsung pada solusinya. Kalau Anda gunakan teknik segitiga, teman-teman bisa tambah di judul, itu 5 kata ini. Tips, rahasia, strategi, cara, dan teknik. Saya ulangi. Tips, rahasia, strategi, cara, dan teknik. Contoh, tips public speaking mastery. Ya, tips. Teknik public speaking mastery. Ya, rahasia public speaking mastery. Strategi public speaking mastery. Kalau teman-teman pakai segitiga, Bapak Ibu Anda pakai segitiga, berarti teman-teman, Bapak Ibu, Anda langsung pada poin-poin yang 3B ini, kalau topiknya public speaking mastery. Anda langsung pada 3B ini. Anda nggak perlu lagi why dan seterusnya, langsung pada 3B ini. Ini menjadi poin utama Anda. Ada 3 cara untuk menguasai ilmu public speaking. 1, Anda berani tampil. Itu ada poin utama, ada poin tambahan. Poin tambahan yang tadi kan, yang penyesuaian diri. Ya, ini harus ada logos dan pathos. Logos saya singkat L kan, pathos saya singkat P ya. Kemudian yang kedua, perubahan bahasa tubuh dan seterusnya. Berurutan juga sama, bahasa tubuh juga sama. Ini teknik yang kedua. Ini yang disebut dengan segitiga, teknik yang ketiga. Saya berhenti di sini. Adakah yang mau tanya, Bapak Ibu? Adakah pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya melaju kepada teknik yang keempat,